Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel The Kitchen. Kali ini saya akan bikin gorengan pastel isi bihun. Mau tahu cara buatnya? Ikuti terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel ini. Untuk bahan kulitnya, di sini saya pakai 300 gram tepung terigu protein sedang dan protein rendah masing-masing 150 gram. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga 2 sendok makan penuh margarin atau sekitar 60 gram. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, pilih yang butiran halus ya. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan juga 4 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur semua dan membentuk butiran-butiran halus. Kemudian siapkan juga 100 ml air es, tapi ini tidak saya pakai semua ya, saya pakai secukupnya saja. Setelah membentuk butiran-butiran halus seperti ini, lalu kita tuang airnya secara bertahap, sedikit demi sedikit, supaya semua bahan-bahan ini bisa tercampur rata. Dan kita bisa tahu airnya sudah cukup atau belum. Karena kalau terlalu banyak air, hasil adonannya akan menjadi lembek. Dan nanti hasil kulit pastelnya tidak akan renyah. Dan kalau adonannya sudah mulai menyatu, tidak usah ditambahkan air lagi. Dan kulit pastel ini di sini saya tidak menggunakan telur karena hasilnya jauh lebih renyah kalau tanpa telur. Nah, ini saya hanya menggunakan sekitar 80 ml air saja. Apabila dirasa masih agak keras adonannya, boleh ditambahkan minyak saja. Kira-kira seperti ini ya teksturnya, tidak lembek dan tidak keras. Lalu kita bungkus dengan menggunakan plastik wrap atau bisa juga ditutup dengan kain. Ini kita diamkan selama 30 menit. Nah, sambil menunggu kita buat isiannya dulu. Ini bahan-bahannya. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita haluskan terlebih dahulu. Lalu kita masak hingga matang dan harum. Setelah bumbunya matang, ini bisa ditambahkan air dulu sedikit saja. Lalu kita masukkan wortelnya. Ini kita aduk sampai wortelnya matang. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk. Ini kita aduk lagi. Lalu kita masukkan irisan daun seledri. Ini saya pakai 2 batang daun seledri yang saya iris halus. Kemudian setelah seledrinya setengah matang, kita tes rasa. Kalau sudah sesuai dengan selera kita, lalu kita masukkan bihunnya yang sebelumnya sudah kita rebus dan kita tiriskan. Di sini saya pakai bihun jagung. Ini yang kemasannya isi 2 keping. Kemudian kita aduk sampai semuanya benar-benar menyatu dan tercampur rata. Tips dari saya saat membuat isian bihun seperti ini, untuk bumbunya harus agak sedikit cair, jangan terlalu kering, agar mudah menyatu dengan bihunnya. Untuk lada, garam, dan kaldu bubuk, ini boleh saja kita masukkan setelah bihunnya diaduk dengan wortelnya atau sebelumnya, jadi sesuai selera saja.
Setelah tercampur rata semua bihun dan bumbunya, lalu kita dinginkan. Nah, setelah 30 menit adonannya ini kita potong-potong, lalu kita bulatkan seperti ini. Ini sekitar 30 gram masing-masing atau menjadi 17 bagian. Lalu kita giling tipis seperti ini. Kemudian kita beri isian. Ini boleh ditambahkan telur rebus ya bila suka. Kemudian kita lipat, lalu kita rapatkan sisi-sisinya sambil ditekan-tekan seperti ini. Ini harus benar-benar rapat ya, agar saat digoreng nanti pastelnya tidak terbuka. Lalu kita pilin seperti ini, sambil dicubit dan diputar ke bagian depan. Kira-kira seperti ini bentuknya. Lalu kita cetak lagi hingga semua adonannya selesai kita cetak. Ini boleh juga kita cetak dengan menggunakan cetakan pastel ya. Pastel ini bisa kita buat dalam bentuk frozen juga. Jadi bila ada pesanan banyak bisa kita buat sehari sebelumnya. Setelah dibentuk seperti ini, nanti kita goreng setengah matang, jangan terlalu matang, lalu kita simpan di freezer. Untuk pastel frozen, diamkan dalam suhu ruang dulu baru digoreng. Nah, ini setelah saya cetak semua hasilnya sebanyak ini, yaitu 17 buah. Lalu kita goreng dengan menggunakan api kecil dan minyaknya agak banyak, juga dalam keadaan hangat. Jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti tekstur pastelnya tidak mulus dan ada gelembung-gelembung kecilnya. Ini kita goreng hingga matang kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, ini kita angkat, hasilnya seperti ini. Setelah kita goreng semua, ini saya mau coba dulu. Biasanya ini dimakan dengan cabai rawit hijau atau sambal kacang seperti ini. Untuk hasil gorengan pastel ini kulitnya sangat renyah dan untuk isiannya rasanya juga sudah pas. Untuk isiannya boleh diganti dengan sayuran tambah telur rebus atau sayuran dengan suiran ayam. Jadi sesuai selera saja. Selamat mencoba, semoga berhasil.